Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya siap-siap untuk berangkat menuju RSPAD Gatot Subroto untuk menjadi donor darah plasma COVID-19. Buat teman-teman para penyintas COVID-19, saya harap juga dapat melakukan hal yang sama, menjadi donor untuk membantu para saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, yuk kita berangkat. Seperti biasa, Bintaro Tanah Kusir macet teman-teman. Kita hadapi aja. Nggak tahu, mungkin kurang lebih 1 jam kita nyampe RSPAD Gatot Subroto ya, dari Bintaro Tanah ke daerah Senen. Gitu. Just enjoy. Sama juga Jakarta. Saya sudah berada di depan rumah sakit Gatot Subroto RSPAD. Kita menuju unit transfusi darah ya. Teman, ini Dr. Jenny dari RSPAD Gatot Subroto akan menjelaskan tentang syarat-syarat untuk pendonor plasma itu seperti apa dan efeknya buat pendonor itu seperti apa sih, apakah membahayakan atau tidak gitu. Ya gimana dok sebenarnya? Apakah ini berbahaya buat penyintas COVID dok untuk menjadi donor ini? Secara garis besar dan secara umum saya jelaskan kalau untuk penyintas COVID yang sudah mendonorkan plasma selama ini mereka tidak efek samping dari pengambilan plasma ini aman, hanya akan dikembalikan dengan pengembalian cairan minum yang lebih banyak. Terus yang kedua, kalau misalnya ada pun yang keliang atau pusing itu hanya sesaat, tidak sampai berhari-hari atau seterusnya. Itu efek sebentar aja ya dok ya? Ini yang diambil hanya plasma, bukan sel darah merah, karena berat jenisnya lebih ringan dibanding dengan sel darah merah yang berat jenisnya lebih besar. Nah, kalau untuk syarat-syarat untuk pendonor itu bagaimana dok? Ada jangka waktu nggak? Harus berapa, sebulan, 2 bulan atau bagaimana setelah pasiennya negatif? Prioritas untuk mereka yang pendonor, yang pertama itu adalah mereka adalah penyintas COVID di mana range-nya 14 hari setelah negatif dan maksimal 1 bulan. Dan ini adalah antibodi yang cocok atau yang bagus untuk diambil plasma dan didonorkan kepada pasien. Terus yang kedua, usia itu 17 sampai 60 tahun, kemudian laki-laki ataupun perempuan, tetapi untuk perempuan yang belum pernah hamil. Dengan alasan jika dia sudah hamil, yang ditakutkan adalah reaksi transfusi berupa human leukocyte antigen yang didapatkan dari keadaan dia hamil. Terus yang selanjutnya adalah tidak ada komorbid. Adapun jika dia punya komorbid seperti diabetes, dia tidak memakai insulin. Kemudian jika dia hipertensi, tidak apa-apa asal dia minum obat hipertensi secara teratur. Tapi sebelum dilaksanakan di screening dulu ya dok ya, dicek dulu antibodinya memenuhi atau tidak gitu dok ya. Kemudian jika sudah dirawat tidak mendapatkan plasma ataupun transfusi plasma dari orang lain. Nah, screening yang pertama kita lakukan adalah screening antibodi, pemeriksaan untuk donor secara umum yaitu penyakit hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV. Itu screeningnya ya dok ya. Untuk angka antibodi sendiri juga dicek ya dok ya, apa memenuhi syarat atau tidak gitu ya. Jadi kalau gitu kesimpulannya kita sih mengajak teman-teman para penyintas COVID untuk melakukan donor ini karena sangat dibutuhkan ya dokter ya, sama pasien-pasien yang terutama yang parah ya gitu dokter ya. Untuk ketersediaan plasma sendiri di sini sulit ya dok ya, jarang ya? Untuk ready stock kita sampai saat ini itu tidak hampir selalu kosong karena
banyaknya peminat ataupun orang yang sakit dengan COVID ini dan meminta plasma. Terus yang kedua, kita meminta untuk menjadi orang-orang menjadi pendonor pengganti. Tetapi dengan adanya ini bisa terbantu untuk pasien yang benar-benar membutuhkan. Nah, tapi alangkah baiknya jika para penyintas COVID yang baru sembuh dalam waktu 14 hari itu mendonorkan secara sukarela untuk pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Sip. Oke. Baik Dokter Jenny, terima kasih informasinya ya. Semoga bermanfaat buat semua ya. Salam ya Dok. Assalamualaikum. Ini ruangan untuk ambil plasma darahnya. Mbak tahu ini? Ini mesinnya ya Mbak? Siap Bapak. Mesinnya. Ini nanti suster yang akan bantu. Oke. Siap. Teman-teman, sekarang ada Pak Gusti nih yang lagi diambil plasma darahnya. Pak Gusti, gimana perasaannya Pak saat ini? Oke, nggak sakit, nggak apa, yang penting saya bisa bantu orang lain untuk bisa sembuh, itu intinya. Sip. Jadi itu alasannya untuk bantu donor ya Pak ya? Ya. Karena banyak yang takut-takut dan banyak tidak tahu, nggak ada informasinya nih Pak. Yang perlu diperhatikan adalah kita ini nggak sakit, nggak apa, nggak ada biayanya, kita nyumbang sama sodako sama, tapi ini kita bentuknya real, Setuju. artinya langsung bisa dipakai. Ini udah berapa lama nih prosesnya Pak? 45 menit. 45 menit. Ini hasilnya ya tadi ya? 600 mili. 600 mili. Nah ini sangat berguna banget buat orang-orang yang membutuhkan ya teman-teman. Jadi teman-teman penyintas COVID, tiru nih Pak Gusti. Ya. Semoga berkah ya Pak. Oke, terima kasih. Makasih Pak Gusti. Persiapkan alat-alat. Nah teman-teman, sekarang saya sudah ada di rumah, sudah mandi dan ganti pakaian karena baru dari rumah sakit. Jadi proses donor plasma COVID tadi sudah selesai. Ini saya dapat souvenir ya dari unit transfusi darah RSPAD Gatot Subroto. Nah yang mau saya sampaikan sekarang, saya menghimbau teman-teman siapapun penyintas COVID-19 dimanapun berada, mari kita sumbangkan plasma darah kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan penyakit ini ya. Untuk di Jakarta prosesnya tidak terlalu sulit ya. Teman-teman bisa datang langsung ke RSPAD atau PMI. Kalau misalnya di RSPAD datang, isi formulir, terus nanti akan ada wawancara sama dokter di sana. Kemudian kita ambil darah untuk screening. Kemudian kita bisa pulang. Besok harinya akan dikabarin kalau
oh kita sudah screening kita hasilnya oke, kita tinggal nanti atur janji untuk kapan ngambil plasma darahnya gitu. Saya rasa juga prosedur dimanapun juga sama, di PMI juga seperti itu. Tapi yang pasti sangat mudah dan gampang ya, tidak ada sulit, dan prosesnya juga untuk pengambilan plasmanya kurang lebih 45 menit sampai 1 jam, tidak sakit, kita juga tidak pusing, jadi tidak ada yang dikhawatirkan. Kalau buat saya pribadi, hanya inilah yang saya bisa lakukan untuk membantu saudara-saudara saya yang masih tergolek, tak berdaya, dan berjuang melawan COVID-19 ini. Bayangkan teman-teman, setiap hari di Indonesia ada ratusan kematian. Mungkin dengan plasma darah teman-teman itu bisa membantu mereka. Ya, setiap hari juga ada ribuan orang pasien COVID di Indonesia yang sembuh, dan pastinya ribuan orang itu berpotensi untuk menyumbangkan plasma darahnya. Ya, jadi seandainya jangankan semua 10% atau 20% aja teman-teman penyintas COVID yang mau menyumbangkan plasma darahnya, banyak sekali nyawa yang akan tertolong. Yuk lakukan demi kemanusiaan. Kita tidak melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat apapun, hanya demi kemanusiaan. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.